Dapatkah Bapak menjelaskan secara singkat sejarah berdirinya panti asuhan ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga ini namanya Yayasan Yatim Piatu Singaraja. Ini dimulai kisaran kurang lebih sekitar tahun 1950-an. Itu para perintis atau para orang tua kami yang berkeinginan ingin membantu mengatasi permasalahan sosial khususnya anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, itu biasa itu lembaga itu didirikan kebetulan itu kebanyakan dari organisasi Muhammadiyah. Ini seiring dan sejalan itu sistemnya ada pengambilan mendapatkan sumber pendanaan itu dari bahasa Jimpitan. Jadi ada beberapa rumah itu setiap dia masak, dia akan menyisihkan 1 sendok beras yang ditaruh di depan rumah. Nah, setiap bulan pengurus ini akan berkeliling untuk mengumpulkan beras-beras yang sudah ada di uh, rumah-rumah yang bahasanya mereka sudah menyiapkan diri untuk membantu itu. Nah, ini seiring dan sejalan sampai dengan kepindahan eh, kedua, yang awalnya itu di sekitaran Kampung Kajanan, kemudian dia bergerak lagi di sekitar Kampung Bugis. Nah, kemudian tahun tanggal 9 Juni 1962, maka resmilah lembaga ini berdiri dengan nama Yayasan Yatim Piatu Singaraja. Nah, kalau melihat dari sampai tahun ini, tahun 2025, ya kurang lebih sudah cukup lama juga yayasan ini berdiri. Jadi yayasan ini uh, adalah Yayasan Yatim Piatu Singaraja yang non panti gitu. Jadi ya, tidak ditampung dalam satu tempat, tetapi kami masih menitipkan anak-anak yang menjadi anak asuh kami itu kepada keluarganya. Jadi cikal bakal berdirinya itu memang dimulai dari gerakan gitu, gerakan membantu masyarakat khususnya yang mempunyai permasalahan karena yang bisa diterimakan di sini kan namanya anak yatim. Anak yatim itu ada bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak kami terimakan. Jadi bapaknya karena itu bapak itu kan tulang punggung keluarga, pencari nafkah. Nah, kalau itu meninggal berarti berhak anak ini untuk diasuh, dimasukkan sebagai anggota yayasan. Begitu pula dengan status anak ini yatim dan piatu gitu. Di samping bapaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Nah, ini namanya yatim piatu, itu secara otomatis kita tampung. Tetapi yang jelas lembaga ini masih menitipkan ke keluarga. Jadi bahasanya tidak berbentuk panti. Bagaimana sistem pengelolaan dan kegiatan harian bagi anak-anak di Yayasan Yatim Piatu Singaraja ini? Nah, karena sistemnya anak ini kan ada di luar panti ya. Artinya masih masih kita titipkan ke keluarganya. Sehingga bahasa yang didapat kita tidak bisa membuat satu program itu seperti layaknya anak ada dalam satu naungan dalam rumah. Sehingga kebanyakan aktivitas mereka itu ada di keluarga. Nah, pantauan kita, sistem kita, pengawasan yang monitoring yang sifatnya kita ketahui keberadaan anak itu, ya setidaknya kejelasan mereka bersekolah di mana kita tahu, kemudian sorenya atau malamnya mereka mengaji, kita harus tahu di mana mereka mengaji, karena mereka juga kan di samping menuntut pendidikan umum, juga harus memiliki pendidikan agama. Nah, jadi sistem yang dulu kan kami masih memberikan kesempatan kepada anggota atau anak asuh kami untuk memilih di mana mereka senangnya bersekolah. Kebanyakan sekolah yang bercirikan Islam. Sehingga lembaga-lembaga dengan Islam, tapi ada juga yang seperti anak kami yang sekolah di SMA 1 ada, di SMA 4 ada, di STM ada. Makanya sistem pemilihan eh, anak-anak itu kami persilakan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Apa saja fasilitas pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak-anak? Fasilitas yang diberikan karena itu kesemuanya ada dalam posisi di luar pati, tetapi kami di khususnya di yayasannya di lembaga ini ya kami ada perangkat komputer ada, laptop ada untuk menunjang gitu, menunjang
bakat anak itu, di samping pendidikan-pendidikan, fasilitas yang ini kami ada aula, ada tempat edukasi mereka. Nah, dikala seperti sekarang ada yang sifatnya pendidikan yang katakanlah ada mengadakan satu observasi penelitian yang seperti itu ya kami periksa. Yang jelas karena itu sebagian besar anak itu ada di luar panti, maka mau tidak mau fasilitas itu pasti didapatkan di luar sana. Tetapi kalau mereka masuk kemari, maka kami persiapkan juga sarana-sarana seperti IT itu sendiri. Berikutnya, apa tantangan atau kendala yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan Yayasan Yatim Piatu Singaraja ini? Tantangan dan kendalanya seiring dan sejalan karena anak ini kebanyakan ada di luar panti, sehingga pantuan kami tidak sepenuhnya mengetahui dampak yang ada di luar sana. Apalagi dengan perkembangan dengan adanya HP dan sebagainya, sehingga kita tidak terlalu banyak akan memantau, hanya lebih berperan kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada siapapun yang menitipkan anak ini, kami lebih 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 percaya pola pengawasan seperti itu. Nah, sehingga bahasa yang didapat tadi disampaikan dengan sistem pengawasan itu tadi, kendalanya adalah di samping biaya anak ini kan mendapatkan pembiayaan dari sisi pendidikannya, mereka kita bayarkan SPP-nya, ada ekstra-ekstra yang memang harus mereka bayarkan di sekolah mereka. Nah, kemudian untuk pangannya kami berikan 10 kilogram beras setiap bulan. Kalau itu dihitung untuk biaya beras saja itu sudah mencapai kisaran hampir 5 juta per bulan. Dan kemudian kalau pengeluaran kami menyangkut masalah pembiayaan dengan seperti itu, kendala yang disebabkan adalah biaya. Kami tiap bulan harus harus mau tidak mau harus kirimkan. Rata-rata sekitar 1,5 juta, 1,2 juta, yang paling murah itu cuma 900. Tapi itu kalau ada juga kami bekerja sama dengan beberapa panti asuhan di Tabanan dan Denpasar. Jadi anak asuh kami ini bisa dititipkan di sana. Jadi selama mereka ada di sana, segala bentuk pembiayaan yang menyangkut masalah pendidikan, makan dan sebagainya itu ditanggung di panti di sana. Nanti setelah mereka berakhir dan sebagainya, maka mereka akan dikembalikan lagi. Jadi apa yang disampaikan tadi, kendala yang disampaikan adalah mungkin dari sisi pembiayaan karena ini tidak ada kami tidak mempunyai unit usaha, kami tidak mempunyai properti yang mungkin bisa mendatangkan setiap bulannya, hanya mengandalkan sumbangan atau bahasa sedekah dari masyarakat. Apa pelajaran paling berharga yang Bapak dapat selama mendampingi anak? Pelajaran didapat ini saya menjadi pengurus itu dari tahun 1985. Kalau dihitung sampai tahun ini saya sudah 4 tahun. Berarti seluk-beluk dari mengikuti membina, mengasuh anak ini, itu yang sudah menjadi bagian bagaimana tiap tahun itu kami harus ada di tengah-tengah mereka. Yang saya rasakan karena ini adalah salah satu bentuk ladang amal, bahasanya mungkin bahasa kalau di Hindu itu meyarni ya, salah satunya bentuk bentuk pengabdian kita kepada Tuhan lewat mengasuh anak yatim seperti ini. Ya salah satunya ada kepuasan batin juga, di samping juga kita memintakan amal ibadah saya itu untuk diterimakan. Jadi yang jelas ini adalah satu pekerjaan sosial karena kami tidak digaji, kami hanya murni pelaksanaan kegiatan ini semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Kami mintakan karena ini sebagai bekal kami besok meninggal dan sebagainya sebagai amal usaha juga dan karena kecintaan kami kepada mereka anak yatim ini. Hari ini kami belajar bahwa literasi humanis tidak selalu hadir dalam buku atau wacana panjang, tetapi tumbuh dari perjumpaan sederhana yang penuh makna. Dengan mewarnai bersama, kami berbagi ruang untuk berekspresi tanpa batas. Dalam permainan yang kami mainkan, tercipta tawa, dialog, serta keberanian untuk saling mengenal dan didengar. Melalui kegiatan sederhana ini, kami percaya bahwa jiwa humanistik lahir dari kehadiran yang tulus, empati yang nyata, dan kesediaan untuk hadir sebagai sesama manusia. Karena pada akhirnya, literasi humanistik adalah tentang memahami, menghargai, dan merawat kemanusiaan itu sendiri. Yang